Tuhan, shalom. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan di siang hari ini. Tuhan boleh beri bagi kami dan kesempatan ini kami pakai untuk beribadah siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan tolong sebelum kami mulai, Tuhan mengurapi dan berkenan atas apa yang kami lakukan di siang hari ini. Dan setiap anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan yang terlibat, Tuhan tolong, Tuhan urapi, dan Tuhan juga tolong setiap saluran yang kami gunakan, itu internet dan siaran yang baik itu lewat Zoom di siang hari ini, kiranya Tuhan mengurapi dan Tuhan menolong dan semuanya bisa lancar. Terima kasih Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mulai ibadah di siang hari ini dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat
Engkau setia. Kini kau pegang hidupku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Lamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Buktikan Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, you never leave me alone. Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan. Kasih-Mu Tuhan, oh, yang kami perlu. Pegang erat tangan kami Tuhan, kami tak mampu berjalan tanpa-Mu. Yesus, Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Allah pemegang hidupku, Allah yang berdaulat atasku. Haleluya. Oh,
tangan-Mu Tuhan, masa depan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Silakan Pak Heri. Baik. Mari kita masuk dalam doa. Biarlah pada siang hari ini Kau memberkati setiap kami Tuhan yang hadir di dalam meeting Gereja Allah Baik Rehoboth, supaya setiap firman yang disampaikan akan menjadikan berkat buat setiap orang. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan pada siang hari ini. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya saudara. Pada siang hari ini kembali kita berjumpa dalam Zoom meeting Gereja Allah Baik Rehoboth pada tanggal 18 Oktober 2020. Tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah iman yang super sekali. Kalau ada kata super, berarti ada iman yang tidak super. Ya, artinya iman itu biasa-biasa aja. Karena itu ada dua kelompok paling tidak seperti itulah. Dan saya sangat senang sekali dengan kata super yang artinya adalah lebih dari yang lain. Kata super yang lain juga mengatakan sebagai luar biasa dan istimewa sekali. Dan kata super ini pernah dipopulerkan oleh seorang motivator kenamaan di Indonesia kira-kira 3-5 tahun yang lalu. Di mana sang maestro ketika mengadakan sebuah seminar atau gathering, itu selalu memberikan umpan pertanyaan kepada audiens untuk mereka berinteraksi, untuk bertanya atau menjawab. Nah, dari audiens yang kurang lebih ada 100 orang itu, tidak semuanya mereka yang mau bertanya atau menjawab. Kira-kira hanya 5-10% saja. Dan ketika seseorang begitu ditanya, kemudian dia angkat tangan, ingin menjawab pertanyaan sang maestro, maka dia diundang ke podium, saudara. Dan ketika dia naik, apa yang dikatakan? Sang maestro mengatakan, super sekali. Hanya sebuah kata, super sekali, belum memberikan sebuah jawaban apapun, audiens yang naik ke podium itu, saudara. Tetapi sudah dapat julukan atau sudah dapat sebuah manfaat atau sebuah pujian yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena tidak semua orang yang responsif terhadap semua apa yang telah disampaikan tadi, sehingga ketika mendengar ya sekedar mendengar saja. Tetapi orang yang dikatakan super itu adalah beda dengan yang lain. Dia berani menyatakan sesuatu. Walaupun di dalam pertanyaan atau jawaban itu belum tentu benar, saudara. Tetapi sudah berani take action dulu. Inilah yang membedakan sebuah sikap dan mentalitas seseorang. Karena itu disebut orang yang super, saudara. Nah, di dalam hubungan manusia dengan manusia secara horizontal, itu adalah sebuah sikap dan mentalitas yang menunjukkan seseorang berbeda, itu menjadi super. Tetapi kalau kita hubungan secara garis tegak ke atas, yaitu secara vertikal, manusia dengan Allah, itu iman yang dituntut di dalam kata super. Karena itu judul pada siang hari ini adalah iman yang super sekali. Nah, sebelum saya masuk
pada kata super itu, saya ingin menjelaskan dan mengingatkan kepada saudara, apakah yang dimaksud dengan iman itu? Karena semua orang tahu, tapi apa definisi daripada kata iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat. Artinya kita berharap sesuatu yang nggak kelihatan. Itulah iman. Untuk percaya kepada Allah, untuk percaya kepada Kristus, untuk mewujudkan sebuah iman yang super sekali, kita dituntut mempunyai satu keberanian untuk mengambil sebuah sikap dan tindakan. Nah, Alkitab juga memberikan sebuah contoh di dalam sebuah kitab Kejadian. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, kita semua mengenal kisah daripada seorang nabi yang bernama Nuh. Dan bahkan semua agama pun mengetahui siapa Nuh. Nuh adalah seorang nabi yang membuat sebuah bahtera yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kita akan mengambil dan menyimak sebuah contoh yang luar biasa sekali. Di mana Nuh ketika diberikan firman-Nya oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera, saudara, yang panjangnya aja 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Kalau kita ukur dalam meter, saudara, 300 hasta. Satu hasta itu ya, ukurannya satu lengan ini, dari ujung jari sampai pada siku. Jadi kira-kira 45 cm. Kalau 300 hasta itu berarti 135 meter panjangnya, saudara. Saudara bisa bayangkan, ini bukan membuat sebuah sampan yang dipakai nelayan untuk melaut mencari ikan. Kalau hal itu dilakukan oleh Nuh, orang mungkin tidak heran, mungkin orang juga enggak akan berkomentar apa yang telah dilakukan Nuh membuat sebuah sampan. Tetapi bahtera, kata bahtera lebih besar daripada kapal, saudara. Jadi bahtera ini begitu besar sekali. Ini zaman purbakala, saudara. Zaman batu. Belum ada peralatan. Bayangkan, tidak ada gergaji, tidak ada pasrah kayu, tidak ada bor, semuanya dilakukan secara manual, saudara. Saya juga enggak habis pikir, saudara. Desain Allah begitu jelas, panjang, lebar, tinggi, dan ruangan-ruangan yang harus dibuat semuanya udah diberikan kepada Nuh. Dan Nuh sebagai produsen yang luar biasa, saudara. Kayaknya itu pas sekali. Kenapa Nuh yang diperintahkan? Dia bisa lakukan itu dengan perfect sekali. Jadi apa yang telah dilakukan ini sebetulnya di luar nalar manusia. Ketika Nuh membuat ini, tentu bukan di tepi laut, saudara. Karena bahan baku itu ada di hutan. Dia ambil itu pasti di gunung, saudara. Dia tidak membutuhkan cuma 1-2 batang pohon. Ratusan pohon telah ditebang dan ratusan pohon hanya sebagai bahan daripada sebuah bahtera, saudara. Oleh karena itu ketika dia buat, orang yang melihat mengecam, saudara. Ini orang gila. Ini orang terlalu ngeroh. Ini orang nggak normal. Nggak ada tanda-tanda sedikit pun hujan kagak. Tahu-tahu dia membuat sebuah bahtera yang begitu besar. Nggak masuk di akal, semuanya nggak percaya akan hal itu, saudara. Tetapi Nuh melakukan semua itu karena bukan saja diperintahkan itu dengan spesifikasi ukuran bahtera, tetapi Allah juga berbicara bahwa di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 17 dikatakan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah dan meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit.
segala yang ada di bumi akan mati binasa. Bayangin, saudara. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Nuh disuruh membuat bahtera. Nuh lakukan semua itu dengan sebuah tanda-tanda. Bukan hanya membuat bahtera saja, karena murka Allah itu sudah sampai kepada manusia, saudara. Karena itu Allah bermaksud, apa yang telah diciptakannya itu, yang dikiranya dulu itu bisa baik untuk mengenali kembali kepada Allahnya, ternyata manusia itu telah rusak lakunya. Manusia itu jauh daripada Allah. Dia tidak mencari Tuhan Allah Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi mereka mencari Allah-Allah buatan mereka, saudara. Dan mereka kawin mengawini, mereka kawin dalam satu jenis, mereka bertengkar, mereka berkelahi, mereka membunuh, kemunafikan, kemursalan, kebejatan semua ada di dalam. Karena itu murka Allah. Nggak bisa ditahan lagi. Ini manusia kalau dibiarkan akan malah rusak lakunya. Karena itu dengan maksud Allah memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Bah itu namanya binatang, bah itu namanya manusia, semuanya dibinasakan. Kecuali Nuh, istri bersama anak dan menantunya. Hanya dalam satu keluarga inilah yang berkenan di dalam mata Allah. Nah sekarang apa rahasia gitu? Kalau yang lain itu tidak berkenan kepada Allah, tetapi hanya Nuh seorang yang diutus oleh Allah, yang diselamatkan dari kebinasaan. Karena itu di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kata kuncinya, hidup bergaul dengan Allah itulah yang menjadikan Nuh berkenan di hadapan Allah. Ini yang luar biasa, saudara. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan manusia dan Adam dan Hawa, itu belum ada nama-nama yang terukir atau tertulis yang berkenan di hadapan Allah. Jadi dari semua turun-temurun itu lahirlah yang disebut Nuh yang berkenan kepada Allah. Ini luar biasa, saudara. Sebagai patron di dalam hidup kita untuk bisa mengamalkan sebuah iman yang super tadi itu adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Nah, saya mau masuk bagian yang pertama dari firman Tuhan dengan tema iman yang super sekali di dalam kitab Roma pasal keempat. Kitab Roma pasal keempat ayat ke-17 sampai ayat ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah, dan kepadanya ia percaya, yaitu yang menghidupkan orang yang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin, saudara. Dari ayat bacaan ini saya dapati ada 3 hal penting untuk mencapai sebuah iman yang super sekali. Yang pertama adalah iman percaya. Yang kedua adalah iman yang absolut, saudara. Dan ketiga adalah iman yang tangguh. Nah, kembali pada bagian yang pertama, iman yang percaya. Di dalam kitab Roma, kembali Roma pasal 4 ayat ke-17a tadi dikatakan seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Firman ini diberikan Allah kepada Abraham, saudara. Kalau kita lihat yang tertuang di dalam kitab Kejadian, di mana sebelumnya Allah juga berfirman kepada Abraham. Nah, kita mau tahu dulu sebetulnya siapa sih Abraham itu. Abraham adalah seorang businessman, saudara. Dia adalah seorang pengusaha. Dia adalah orang yang berhasil dalam usaha dan pekerjaannya. Dia memiliki banyak ternak, baik kambing, domba, baik itu lembu, baik itu kuda, unta, dan bahkan dia mempunyai banyak hamba-hamba yang dikatakan sebagai budak-budak mereka. Keberhasilan Abraham ini sebetulnya tidak diragukan sekali. Kekayaannya tidak diragukan sekali. Tetapi ketika Allah berfirman kepada Abraham, di dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama, di mana Allah berfirman, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba bayangin, saudara. Dari kisah ini sebetulnya kita bisa menangkap ketika Abraham berusia 75 tahun. Mendapatkan firman yang begitu luar biasa, saudara. Firman itu mengacu pada sebuah perintah Allah kepada Abram, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu. Gimana, saudara? Kalau ini terjadi atas saudara dan saya, di tengah-tengah keberhasilan seorang pengusaha yang mempunyai banyak rumah, usaha, pabrik mungkin, banyak pekerjaan yang dikerjakan pada saat ini, tahu-tahu dapat perintah. Pergilah dari sanak saudaramu, dari negerimu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Andai saja negeri itu disebut di mana dia akan tinggal, masih mending, saudara. Tetapi negeri tidak tahu kemana mau pergi. Tapi tinggalkan saja. Nah, perintah yang demikian tidak gampang, saudara, untuk kita bisa tangkap begitu. Untuk kita bisa mengerti begitu saja. Kalau bukan yang namanya Abraham sebagai orang yang punya iman percaya kepada Allah, yang begitu besar sekali, dia tidak akan melakukan semua pekerjaan ini. Inilah yang sebenarnya dituntut sebagai iman yang super tadi, selain daripada si Nuh, berikutnya muncul sebagai tokoh-tokoh yang bisa kita buat panutan, yaitu Abraham. Abraham melakukan sebuah tindakan. Apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan. Dia pergi bersama keponakannya Lot, yang orang tua Lot sudah meninggal alias mati, saudara. Diajaklah Lot untuk pergi. Dia mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Kemana? Nggak tahu, pokoknya jalan aja. Saking banyak ternaknya, saudara. Di mana setiap kali Abraham dan Lot tiba, negeri itu, kalau kita ngomong sekarang itu daerah itu, kalau kita ngomong sekarang desa itulah kira-kira, buat makan semua ternaknya itu nggak cukup sampean. Akhirnya sampai mereka memisahkan diri.
Menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan begitu banyaknya kekayaan Abraham dan Lot pada waktu itu. Tapi Abraham nurut saja. Kemana? Melangkah terus, ngikut terus. Karena itu di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi saudara, satu tindakan yang diambil oleh Abraham sebagai responsif kata-kata firman Allah itu adalah take action. Dia melakukan tindakan itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika Abraham melakukan sebuah tindakan yang Allah perintahkan, nanti kita akan lihat di akhir cerita bahwa Allah telah berjanji, aku akan menjadikan engkau sebuah bangsa yang besar. Terwujud apa enggak? Kita harus juga tahu di end-nya. Happy ending kah? Atau semua itu adalah sebuah cerita atau dongeng saja. Oleh karena itu, bagian yang pertama, untuk mencapai sebuah iman yang super sekali, kita harus punya iman percaya yang luar biasa. Ada sebuah filosofi, saudara. Filosofi Jawa itu mengatakan begini. Bibit, bebet, bobot. yang lahir tahun 50-an ke bawah tentu ngerti. Kalau tahun 80-an enggak ngerti sudah pasti. Apalagi orang yang dari luar pulau enggak tahu bahasa Jawa itu apa. Saya terjemahkan. Bibit itu adalah asal-usul manusia. Artinya siapa sih orang itu? Keluarga dari mana gitu. Bebet itu adalah status sosial. Apakah dia itu pengangguran yang cuma cari hahaha saja, hura-hura saja, atau orang yang bekerja dengan baik. Bobot itu adalah status sosial. Apakah status sosialnya dia itu mempunyai, bukan status sosial, baik lahir dan batinnya, bobot itu. Jadi baik lahir dan batinnya, apakah orang itu dalam kondisi normal, sehat, atau ada cedera, atau mungkin di dalam kata adalah kekurangan fisik. Oleh karena itu, filosofi Jawa ini juga saya menilai ada benarnya juga, saudara. Bahwa dalam hidup itu harus melihat bibit, bebet, bobotnya bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita semata, apa yang kita harapkan itu kelihatannya baik, bukan. Tetapi dalam kata bibit bobot itu sebetulnya akan menurunkan regenerasi sampai ke bawah. Itu yang menjadikan sebuah tolok ukur keberhasilan dalam sebuah keluarga. Saya akan kembali. Dari manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Kita semua mengenal. Adam dan Hawa melahirkan dua anak yaitu Kain dan Habel. Tapi ketika Kain memukul Habel sehingga mati, Kain menjadikan orang yang terkutuk dalam hidupnya. Kemudian lahirlah Set untuk menggantikan Habel yang telah mati. Dan apa yang terjadi? Dari keturunan Set, maka lahir turun-temurun. Dari Enos, turun-temurun lahirlah Lamek. Dan dari Lamek, turunlah Nuh, saudara. Jadi Nuh, kita tahu, bibitnya dari mana? Dari Set, bukan dari Kain, orang yang terkutuk. Nah sekarang dari Nuh, mempunyai 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Ham dikatakan orang yang terkutuk juga, karena dia melihat aurat ayahnya. Hanya 2 anak, Sem dan Yafet. Tapi Sem berkenan di mata Allah, sehingga Sem punya keturunan sampai kepada anak cicitnya,
keluarlah Terah. Dan Terah lahirlah Abraham. Saudara, dari Abraham inilah lahir turun-temurun yang akhirnya pada Raja Daud. Dan Raja Daud sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dari Raja Israel akan lahir seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi di sini kita bisa lihat kalau kita tarik garis lurus ke atas, bibitnya itu jelas sekali. Karena itu apa yang kita hidupi saat ini, jangan kita merasa aman dan nyaman, apa yang sudah kita lakukan itu kelihatannya benar dan baik. Tapi jaga konsistensi iman kita percaya kepada Allah, konsistensi iman kita percaya pada Kristus Yesus, sehingga kita turun-temurun akan mensejahterakan sampai anak, cucu, cicit keturunan kita. Kalau tidak, kita akan menjadi pecundang, karena kita akan masuk pada bilangan-bilangan orang yang namanya Kain, orang yang namanya Ham, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara, yuk kita mulai jaga mulai hari ini konsistensi iman kita kepada Kristus, supaya kita bisa mengiring iman percaya kita yang super tadi, saudara. Kita masuk bagian yang kedua, saudara. Yang kedua, itu adalah iman yang absolut, saudara. Nah, kembali kepada kitab Roma, pasal yang keempat. Sebelum saya membaca Roma pasal keempat, sementara akan ditayangkan oleh host, Pak Hendra, saya mau jelaskan apa itu kata absolut. Kata absolut itu adalah artinya mutlak, tidak terbatas, sepenuhnya. Kalau di dalam pemerintahan mungkin kita mengenal hak prerogatif, artinya tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kita lihat dalam kerajaan, kepemimpinan monarki, saudara, pemimpin itu mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak dapat dibatasi oleh konstitusi maupun hukum. Jadi absolut itu mempunyai satu kekuatan, bukan saja kata atau artinya, tapi haknya itu loh, yang mutlak sekali, yang nggak bisa diganggu-gugat. Itu saya senang sekali, saudara. Supaya kita bisa mengiring untuk mempunyai iman yang super sekali tadi. Nah, kembali di dalam Roma pasal keempat ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, kalau kita lihat ayat ini ditulis dalam kitab Kejadian pasal 17 yang artinya apa, saudara? Abraham sudah tidak muda lagi. Pada saat dia meninggalkan, tadi sudah saya katakan, usia 75 tahun. Tapi ketika ditulis dalam kitab Kejadian pasal 17 ini usianya sudah 100 tahun, saudara. Dia sudah tua. Sudah nggak bisa melakukan apa-apa sesungguhnya. Dan Sarah pun dikatakan sudah mati haid, saudara. Tapi masih dikatakan sebagai bapak segala bangsa. Anak belum punya. Gimana, saudara? Tetapi Abraham, sekalipun dia di dalam usia yang tua, yang sesungguhnya tidak ada dasar untuk berharap. Apa dasarnya? Nggak ada. Ya tadi itu, udah tua. Sarah juga sudah mati haid. Tapi masih berharap bahwa engkau akan menjadikan bapak banyak bangsa. Ini
yang absolut sekali. Iman Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan juga percaya, tetapi dia masih percaya apa yang difirmankan oleh Allah. Dia nggak ragu, saudara. Kenapa? Dia mengenali karakter Allah, mengenali sifat-sifat Allah. Belas tidak takut, belas tidak ragu. Kalau saudara dan saya mungkin menunggu setiap firman, pekerjaan tidak selesai-selesai, tidak ada kelihatan hasilnya. Yang sakit tidak sembuh-sembuh. Apa yang Anda inginkan tidak terwujud. Iman kita bisa pudar. Iman percaya kita bisa luntur, saudara. Tapi ayo kita diberikan sebuah patron, sebuah contoh dari Abraham yang punya iman absolut ini loh. Sekalipun tidak ada dasar, tetap dia berharap kok. Dia percaya kok. Dan untuk percaya itu, dari hati yang dalam, yang didorong, didukung juga oleh sikap kita, attitude kita. Kalau kita nggak punya sikap yang baik, nggak punya sikap yang percaya kepada Allah, pudar, saudara. Saya teringat dari sebuah kisah ya, ini sudah banyak sekali Anda dengar. Kalau di Niagara, air terjun Niagara Falls itu seringkali diadakan sebuah akrobat, di mana membentangkan sebuah tali dari satu ujung ke ujung yang lain, yang mana di bawahnya itu adalah sebuah arus yang deras, yang mengalir begitu keras sekali. Andai saja orang masuk di dalamnya, dia akan tergulung dengan arus deras sekali yang di bawahnya itu adalah bebatuan, dan saya khawatir dan saya yakin orang yang akan jatuh pasti akan mati, saudara. Tetapi sang akrobat ini, ketika dia sudah memasang tali, dan banyak orang yang ingin menyaksikan apa yang akan diperbuat oleh seorang akrobat ini, dia mulai take action. Dia mulai mencari simpati orang-orang yang hadir untuk menyaksikan. Dia mulai melangkahkan kakinya di seutas tali. Dan dia mulai jalan, meniti dari satu titik ke titik lain. Dia selalu melangkahkan terus, dengan hati berdebar semua orang, ragu dan takut apa yang akan terjadi. Andai saja dia begitu jatuh, mutiara, saudara. Karena tinggi sekali, saudara. Tetapi sang akrobat, dia sudah melakukan itu banyak kali. Dia bukan pertama kali lakukan ini. Dalam hati akrobat, nggak ada sedikit pun rasa takut dan bimbang. Karena itu kakinya meniti satu titik ke titik lain. Terus melangkah. Dari setengah bagian daripada pencapaian dari garis akhir, orang berdebar dan bertepuk tangan. Semakin melangkah lagi mendekati akhir finish, semuanya bertepuk tangan. Dan begitu akhirnya sang akrobat itu sampai pada titik yang lain, semuanya mengucapkan syukur. Semuanya bersorak-sorai, memberikan aplaus yang sangat besar sekali, saudara. Wah, diulukan, hebat, engkau hebat, luar biasa, bla bla bla. Semua pujian dilontarkan. Begitu hening, sang akrobat bertanya kembali, yakinkah bahwa saya akan selamat sampai di tempat ini? Wah, karena mereka sudah tahu kalau selamat, yakin, semuanya bersorak-sorai dengan rasa percaya. Semuanya memberikan semangat, yakin, benarkah? Benar. Wah, semuanya memberi semangat.
Karena tahu sudah sampai di titik akhir, sudah selamat. Kemudian dia tanya kembali, kalau saja aku akan kembali dari titik ini ke titik sana, yakinkah bahwa saya akan selamat? Apa kata mereka? Wah, memberi aplaus. Yakin, bisa, yakin. Semuanya memberikan aplaus. Sorak-sorai, semangat. Sampai kepingin mendekat dengan suara yang keras. Memberikan semangat kepada sang akrobat. Wah, akrobat juga semakin bangga dapat pujian. Tapi semuanya yang memuja-muja, hebat, 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 hebat. Begitu hening ditanya. Pertanyaan yang ketiga, siapa di antara saudara yang mau dan berani naik di atas punggung saya untuk lewat dari titik ini titik ke sana? Hening semua, saudara. Tak satu pun mereka menjawab. Diam semua, saudara. Semuanya nggak berani ngomong. Takut. Artinya apa? Dia percaya dalam lip service saja. Tapi hati sesungguhnya dia tidak mengenali siapa si akrobat ini. Tetapi di tengah keheningan, tahu-tahu ada seorang anak kecil, dia berteriak, saya mau untuk naik di atas punggung dan ikut berjalan dari satu titik ini ke titik sana. Anak kecil, saudara, semua terperangah. Anak kecil, bagaimana dia bisa berani memberikan diri untuk bisa naik ke punggung seorang akrobat, melintasi arus derasnya Niagara. Mulai mereka take action dan melakukan. Dan ketika dimulai, semuanya masih hening. Rasa takut, andai saja anak itu nanti kalau jatuh bagaimana? Pasti mati. Hening, tak ada satupun yang bersuara. Ketika akrobat mulai melangkahkan di tali titik pertama, menuju titik kedua, kemudian titik ke titik, semuanya masih hening, takut, berdebar, tanpa suara. Keheningan mencekam hati mereka. Sampai pada puncaknya, di akhir daripada garis akhir, mereka semua baru merasa, wah pasti selamat, pasti bisa ini. Mereka mulai memberikan aplaus, saudara. Begitu aplaus bersorak-sorai baik di ujung sana maupun ujung sini, semuanya memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Begitu sampai akhir. Dan turunlah anak itu dari punggungnya. Kemudian ada seorang media bertanya, nak, engkau luar biasa sekali. Saya bertanya, bagaimana kamu bisa berani naik pada punggung seorang akrobat ini untuk naik dan melewati Niagara ini? Dengan ringan si anak berkata, aku percaya karena dia adalah Bapakku. Pesan moralnya adalah, kalau kita tidak mengenal Bapak, kita nggak tahu siapa dia. Tapi anak kecil ini mengenal bapaknya, tidak akan mencelakakan anaknya. Dia tidak akan mencelakakan dirinya. Begitu saja. Karena itu anak percaya kepada Bapa. Demikian juga lah hendaknya kita. Kalau kita mempunyai iman percaya kepada Allah, kalau kita mau mempunyai iman percaya kepada Kristus, kita harus punya iman yang absolut. Iman yang percaya, yang harus punya dasar. Dasar percaya kita kepada Allah itu apa? Kembali kepada Nuh pasal ke-6. Bergaul dengan Allah.
Demikian juga Abraham adalah orang yang bergaul dengan Allah. Dia mengenali siapa Allah. Ketika dia sekali berfirman, dia yakin dan seyakin-yakinnya. Firman Allah tidak pernah gagal dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Tak akan pernah gagal. Karena itu Abraham percaya walaupun di usia yang sudah tua, pokoknya sebelum aku mati, berarti aku masih punya kesempatan untuk mempunyai seorang keturunan. Seorang anak perjanjian Allah itu sendiri. Karena anak yang sebelumnya bukanlah anak perjanjian. Walaupun sudah tua, sudah 100 tahun, saudara. Tapi alhasil di usianya yang sudah tua itulah Allah membuktikan janji firman-Nya. Allah menggenapkan janji firman-Nya adalah ya dan amin. Akhirnya Abraham dapat juga seorang anak yang bernama Ishak. Dari inilah keturunannya, turun-temurun, menjadikan Abraham sebagai bapak segala bangsa dan bapak iman orang percaya. Lanjut pada bagian yang ketiga. Bagian ketiga adalah iman yang tangguh, saudara. Iman yang tangguh ini menggenapkan daripada bagian yang ketiga. Setelah yang pertama, iman percaya, iman yang absolut, dan iman yang tangguh. Di dalam kembali Roma pasal keempat, ayat yang ke-19, saudara. Roma pasal 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin, saudara. Bagian yang ketiga ini tadi menunjukkan bahwa diperlukannya iman yang tangguh, saudara. Bahwa sekalipun tadi sudah kita dengar bersama, usia Abraham yang sudah 100, yang badannya itu sesungguhnya sudah lemah, dia tetap masih mempunyai satu pengharapan bahwa ia tidak bimbang dan karena ketidakpercayaannya kepada Allah, dia tetap yakin. Malah di tengah-tengah usia yang sudah lanjut, ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Jadi saat-saat di tengah krisis itulah, Abraham malah dikuatkan dalam iman. Andai saja hal ini terjadi atas saudara dan saya, masalah datang yang tak kunjung tiba, apa yang akan kita lakukan? Kita bimbang. Kita ragu. Dan kita akan mencari pertolongan lain, saudara. Tapi Abraham tidak. Justru di dalam kelemahan ini, di usia yang sudah tua, imannya malah bertumbuh, saudara. Dia yakin. Berarti di usia yang ini, sebentar lagi akan terjadi. Firman itu akan digenapi. Jadi di usia yang tua inilah aku sebetulnya akan menggendong seorang anak. Karena itu adalah janji firman. Dan memang betul, saudara, apa yang terjadi, akhirnya Abraham mendapatkan anak juga. Karena di dalam ayat yang Kejadian pasal 17, ayat yang pasal 17 ayat ke-5,
Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Engkau akan kubuat menjadi bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Jadi di tengah-tengah kemelut usia yang tua yang sesungguhnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, firman itu tetap datang kepada Abraham memberikan sebuah semangat, dukungan, dorongan. Jadi sekarang namamu bukan Abram. Namamu itu sekarang jadi Abraham. Karena kau telah kutetapkan menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu berasal raja-raja. Sehingga itulah yang menyemangati si Abraham, saudara. Dan bahkan berpesan juga kepada istrinya Sarai. Yang dulunya disebut Sarai, di mana dikatakan ayat ke-15, tentang istrimu Sarai, jangan lagi engkau menyebut lagi dia Sarai. Tapi namanya sekarang adalah Sarah. Yang artinya apa? Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahwa aku akan memberkati engkau, sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Jadi nama Sarah itu, saudara, sangat indah sekali. Akan menjadikan ibu bangsa-bangsa. Kalau Abraham menjadikan bapak segala bangsa, ini menjadikan ibu bangsa-bangsa, dan di mana raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Jadi dari keturunan Sarah itulah lahir raja-raja, saudara. Itulah yang difirmankan akhirnya dari Raja Daud sampai akhirnya Mesias yang telah dijanjikan. Saudara, kita bandingkan di dalam kitab 1 Samuel, ini ada satu kisah yang menarik, saudara. 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal yang pertama, saudara. 1 Samuel ini kisah daripada seorang Efraim yang bernama Elkana, saudara. Ayat pertama. 1 Samuel pasal pertama. Orang Efraim ini bernama Elkana, saudara. Dia mempunyai 2 istri. Yang pertama adalah Hana, dan yang kedua adalah Penina. Hana mandul, saudara. Karena itu dia tidak punya anak, maka diambillah seorang istri lagi bagi Elkana, yang namanya adalah Penina. Dan Penina sangat subur sekali sehingga dia mempunyai banyak anak, saudara. Nah, dalam kisah ini menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan bangsa Yahudi pada waktu itu. Kalau setiap tahun bulan baru, mereka selalu pergi ke Bait Allah. Di mana di dalam Bait Allah dia membawa korban-korban persembahan sebagai korban tebusan, penghapusan dosa, dan bla 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 bla. Nah, itu juga diukur dari besarnya keluarga. Karena Elkana bersama Hana, bersama Penina dan anak-anaknya, ini satu rombongan yang cukup banyak, saudara. Sehingga dia harus membawa korban itu dalam jumlah yang besar juga, sehingga ketika selesai daripada ibadah pengorbanan itu di Bait Allah, maka setiap orang akan mendapat bagian, saudara. Yaitu bagian Penina 1 bagian, Elkana 1 bagian, Hana dan anak-anak semua, Penina dan anak-anak semuanya 1 bagian, semuanya mendapatkan bagian. Dan ketika Penina mendapatkan bagian yang dia perlihatkan bersama dengan anak-anaknya, sehingga kelihatannya bagian itu menjadi banyak, saudara. Seringkali dia itu membuat perasaan Hana menjadi sakit hati. Dia sengaja mengejek, saudara. Sikap Penina itu tidak ramah terhadap Hana, yang seharusnya dia menghormati. Kalau memang benar-benar dia diambil sebagai istri yang baik, tapi sikapnya ingin menguasai keluarga ini,
sebagai keluarga Elkana yang kaya raya, yang telah memberikan keturunan kepada Elkana, sehingga dia suka menyinggung perasaan Hana, sakit hati. Tapi Hana adalah seorang wanita yang bijak sekali, saudara. Hana tidak memusuhi Penina secara langsung. Dia tidak mau bertengkar kepada Penina dan anak-anaknya secara langsung. Tapi dia pendam dalam hati. Kepedihan selalu ada dalam hati. Dia tidak marah kepada Elkana sebagai suami karena engkau mengambil istri. Dia tidak mengadu kepada orang tua dan mertua. Semuanya hanya dalam hati, saudara. Kepedihan itu dihimpun terus, ditampung terus, saudara. Sampai akhirnya dia sendiri nggak kuat. Apa yang harus dia lakukan? Selain daripada dia harus lapor kepada Sang Pencipta. Dia harus lapor kepada bos di atas segala bos. Dia lapor kepada bapak di atas segala bapak. Jadi pada saat selesainya mereka dalam sebuah upacara itu, setelah mereka dibagikan semua bagian-bagiannya itu, Hana masih ada di luar pelataran bait Allah. Dia masih berdoa kepada Allah dengan mulutnya yang komat kamit. Kemudian Nabi Eli melihat kasihan anak perempuan ini. Dia telah banyak minum anggur sehingga ia mabuk. Maka ditegurlah Hana. Hei perempuan, berhentilah engkau dari minum. Berhentilah engkau dari mabuk. Apa jawab Hana? Tuan, hambamu ini bukan perempuan dursila. Tapi hambamu ini ada dalam sebuah kepedihan yang dalam. Aku sedang memohon kepada Allah. Kemudian dia menceritakan kisah ini semuanya kepada Imam Eli. Kemudian Imam Eli berdoa kepada Hana. Tahun depan, bulan yang sama, engkau akan datang dan engkau akan membawa anak laki-laki. Jelas sekali, saudara. Firman-Nya jelas sekali. Dan apa yang terjadi? Hana di tahun berikutnya benar-benar melahirkan seorang anak. Dan saudara tahu siapa dia? Dia adalah Samuel. Yang menjadikan sebuah kisah banyak sekali ditulis. Bagaimana Samuel adalah orang yang luar biasa. Orang yang hidup di dalam bait Allah. Dia melayani Allah di tempat bait suci. Kisah Samuel sungguh-sungguh amat luar biasa. Kenapa Samuel lahir dari seorang Hana, tidak melalui seorang Penina? Karena Samuel dipilih Allah. Samuel dicarikan sebuah bibit yang benar, saudara. Kembali pada bibit bobot dan bebet dan bobotnya tadi. Di tengah penantian Hana akan seorang anak, itu mengakumulasi sebuah janji yang akan dinyatakan sebagai janji Allah yang dahsyat sekali. Jadi kalau sekarang kita menghadapi masalah, kenapa Tuhan masalahku tidak kunjung selesai? Yang sakit masih sakit, yang bekerja masih ngos-ngosan. Rasanya nggak kunjung selesai, aku nggak tahu. Saudara ingat, kisah Hana ini mengakumulasi masalah. Tapi setiap masalah yang terakumulasi, Allah mempertimbangkan dengan hasil yang maksimum. Amin. Allah tidak memberikan hasil yang biasa-biasa, saudara. Karena itulah yang disebut sebagai iman yang tangguh daripada seorang yang bernama Hana. Di tengah krisis, hinaan, cercaan, makian,
Ya, mau bertahan, saudara. Saya katakan Hana itu hati yang mulia. Tidak memusuhi Penina. Biar kalau sekarang ini kita melihat ekonomi kita hancur, ambur adul, tetapi kalau engkau tetap berjalan dalam Tuhan, yakin dan percaya aja, masih diakumulasi, kekayaan itu sekarang dikumpulkan oleh mereka yang tidak mengenal Allah, tapi pada saatnya akan diberikan kepada orang yang dikenannya. Amin, saudara. Pada saatnya terakumulasi nanti, begitu turun, bukan keluarnya satu, tapi berlaksa-laksa akan jatuh berkat itu untuk saudara dan saya. Dan saya percaya itu, biarlah terakumulasi dulu. Dan pada saatnya kita akan menuai, saudara. Dan perlu, saudara, kita menjaga konsistensi iman ini. Saya berulang kali dalam khotbah saya selalu saya mengatakan, jaga konsistensi iman percaya kita kepada Kristus. Itu adalah dasar dan kunci yang dahsyat, saudara. Karena kita ini tidak tahu kapan itu Allah akan curahkan berkatnya buat kita. Kapan Allah akan sembuhkan sakit saya. Kita tidak tahu. Kita jangan mengakali, jangan menggurui Tuhan. Jangan mendekte Tuhan. Biarlah segala sesuatu berjalan kehendak Tuhan. Pokoknya saya sudah melakukan bagian saya. Selebihnya Tuhan. Paulus menanam, Saulus menyiram. Allah yang memberikan pertumbuhan. Bukan kita yang minta semuanya harus jadi. Itu kita berarti ngakalin Tuhan. Kita bisa jadi Tuhan di atas Tuhan, saudara. Tapi marilah kita tetap datang. Saya akan tutup dalam sebuah cerita. Kisah ini kisah nyata, sebuah kisah dari seorang yang bernama John Philip, saudara. Ini adalah kisah pelari maraton pada Olimpiade pada tahun 1968 di Mexico City. John itu adalah seorang yang luar biasa menurut saya. Karena John ketika dikirim dari sebuah negerinya, dari Tanzania, itu di Afrika Timur, saudara, menuju sebuah negara di Meksiko. Hanya untuk mengikuti sebuah lari lomba maraton. Dan ketika saat tiba, perlombaan dimulai, semua pelari itu memasuki gelanggang. Dan mereka sudah memulai garis start, saudara. Mereka sudah mengawali lari dari satu step ke step yang lain. Dan bahkan dicatat ketika John sudah memasuki kepada kilometer ke-19, yang sesungguhnya garis finish itu adalah 42 km jaraknya, saudara. Di tengah-tengah perjalanannya, di garis ke-9, di jalan ke-19 km itu, John bertubrukan dengan pelari yang lain, akhirnya jatuh, saudara. Dan dari eksiden itu, lutut John itu jatuh kena orang bilang kesleo, ya. Karena sebelumnya dia mengalami kram kaki, saudara. Karena kram kaki itu menjadikan gerak jalannya, larinya nggak normal, dihantam, ditobruk dengan yang lain, sehingga malah kesleo, terjadilah cedera. Cederanya itu membuat John tidak bisa berlari lagi. John berusaha berdiri dan bangun lagi, dan dia berusaha untuk jalan. Tetapi semua pelari, ya tentu tak menghiraukan John ngapain. Ya dia lari aja terus, saudara, untuk mencapai garis akhir. Nah, dilihat dari sikap John yang berusaha untuk jalan terus dengan menyeret kakinya,
panitia mulai memperhatikan bahwa kondisi John ini sudah tidak baik lagi, maka ditawarkanlah oleh panitia John dinaikkan pada sebuah ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi John menolak, saudara. Dia tidak mau. Dia berusaha untuk jalan walaupun tertitih-titih, saudara, tertatih-tatih, saudara. Dia tetap jalan terus dan jalan terus, jalan terus. Panitia berusaha membujuk karena dalam pikiran panitia, ngapain? Toh percuma. Kamu tidak akan bisa jadi juara kok. Buat apa dalam hati? Dan kamu menderita sekali. Kelihatan dari ekspresi wajahmu. Engkau menahan rasa sakit. Dan panitia juga nggak tahan nungguin si John dengan jalan menyeret-nyeret. Dan sebagai protokol, dia harus tetap menyediakan sebuah ambulan untuk mengiring terus, saudara. Sampai akhirnya, saudara, semua pelari sudah masuk gelanggang. Dan hasil daripada garis akhir sudah dimenangkan oleh seorang maraton sebagai juara pertama, kedua, dan ketiga. Dan sampai akhirnya penyematan medali akan dilakukan pada saat John masih dalam perjalanan, saudara. Pertandingan sudah usai, saudara. Tapi John tetap melangkah dengan pasti. Dia tetap berlari. Tidak bisa. Dia tetap berjalan dengan pelan. Dia menyeret kakinya. Terus hampir 2 jam lamanya. Waktu dari garis akhir pelari tiba. John datang. Dengan sebuah ambulan dengan sirine yang keras. Mengaung-ngaung di udara. Memasuki stadium Mexico City. Mata semua pengunjung, saudara, dalam stadion itu tertuju kepada sebuah mobil ambulan. Yang mana di depan ambulan itu ada seorang yang bernama John dari Tanzania, Afrika Timur. Dia berjalan dengan tertitih-titih. Dia tahu kemana dia harus mengakhiri pertandingan itu. Dia mencari garis akhir itu. Dan begitu sampai garis akhir itu, John berhenti untuk berjalan. Semuanya bengong, saudara. Dipikirnya mereka itu John akan mengacaukan situasi saja. Karena semuanya tercuri pandang melihat ambulan dan si John. Tapi John tidak pedulikan itu. Tetap dia masuk pada garis akhir. Dan setelah masuk garis akhir, selesai sudah. Tidak ada upacara lagi, saudara. Sudah selesai. Tetapi John disamperin banyak oleh awak media. Dia bertanya, "Hai John, kenapa engkau tetap berusaha datang dengan jalan tertatih-tatih seperti ini? Dan terlihat engkau sangat menderita sakit sekali. Kenapa engkau tidak masuk pada ambulan dengan cepat menyusul untuk bisa menyaksikan pentabisan atau penobatan penyerahan medali ini?" John dengan sikap hormat dia menjawab, "Negaraku mengirim aku dengan 10.000 mil datang ke tempat ini. Bukan menyuruh aku datang untuk mengawali di garis awal saja. Tetapi aku harus bisa mengakhiri di garis akhir." Soal kalah atau menang, itulah lomba. Tidak semuanya jadi pemenang. Karena pemenang itu hanya satu. Tetapi saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai seorang olahragawan. Sportivitas itu datang pada seorang yang punya mentalitas dan dedikasi yang tinggi, saudara. Tidak semua orang bisa lakukan semuanya itu. Dan akhirnya, saudara, John yang lahir pada 1938,
Dan ketika dia mengikuti acara Olimpiade 1968, berarti usia John itu 30. Tapi pada tahun 1983, pemerintah mengenang akan sikap sportivitas John sebagai olahragawan yang perlu diabadikan. Dibuatlah sebuah patung John, seorang maraton terbaik yang perlu dicontoh, yang bisa memberikan inspirasi buat olahragawan yang lain. Dituntut oleh seorang olahragawan itu adalah sportivitasnya, membentuk mentalitas dan dedikasi, dan mendapatkan anugerah penghargaan yang luar biasa. Sekalipun dalam Olimpiade, dia adalah orang yang tidak bisa jadi juara apa-apa, tetapi dia juara di dalam hal secara moral, adalah orang yang luar biasa. Saudara, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menganugerahkan sebuah National Hero Medal of Honor. Sebuah penghargaan yang luar biasa, nggak akan bisa didapat sembarangan orang, saudara. Ada sebuah patung, medali yang diabadikan. Pesan moralnya, saudara, sebagai orang yang hidup di dunia ini, apapun yang kita kerjakan, mari kita harus selesaikan sampai garis akhir dengan sportivitas yang tinggi. Tanpa menyikut ke kanan dan ke kiri. Tanpa kita harus melompati orang yang ada di depan. Dengan jujur dan benar. Pesan moral kedua, dalam hidup sebagai orang percaya kepada Kristus, marilah kita hidup benar dalam iman Kristus. Tanpa kita mempedulikan apapun yang akan terjadi, dunia goncang-gancing. Tapi aku tetap percaya kepada Yesus Kristus. Rancangan Allah adalah damai sejahtera, bukan rangkaian kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Janji itu saya pegang, dan janji itu Anda pegang, saudara. Supaya Anda yakin dan percaya bahwa kita saat ini mempunyai satu keyakinan. Apapun yang terjadi saat ini, di tengah polemik, semuanya dalam krisis, aku tidak takut. Tuhan pasti kasih jalan. Amin, saudara. Tuhan pasti buka jalan. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh sampai di sini. Pembacaan ayat-ayat firman telah selesai. Tetapi firman yang telah Kau tebarkan pada setiap orang yang mendengar, menerima, tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati Tuhan setiap firman yang telah keluar dari mulut hamba. Supaya firman itu menjadi kekuatan iman percaya mereka. Untuk tahu bahwa dalam hidup ini mempunyai iman yang super. Bukan iman pecundang yang sebentar saja kita kalah dengan keadaan. Tetapi iman yang super kita tidak bisa dikalahkan dengan itu. Baik saat ini situasi yang mencekam. Ekonomi saat ini sangat berat. Semuanya tahu. Jangan saudara berkata seperti itu. Perusahaan besar pun aja mengalami sebuah polemik yang sama, dilema yang sama, kejatuhan ekonomi yang sama, semuanya nggak ada beda, baik yang besar maupun kecil, semuanya sama. Tetapi yakini, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan masih ada di tengah-tengah kita. Biarlah kita berseru terus, bergaul karib dengan Allah, supaya kita tahu kehendak Allah. Kalau engkau bisa menyelami hati Allah, engkau sama sekali nggak akan khawatir. Engkau nggak akan takut hidup ini. Apapun yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami alaskan. Puji syukur dan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan Ibu Maria. Thank you Pak. Pak Heri, terima kasih, firman-Nya sangat bagus
menguatkan setiap insan yang ada di sini. Thank you Pak Heri. Selanjutnya silahkan pengumuman. Pengumuman ibadah Zoom doa malam tanggal 21 Oktober 2020 jam 19.30 akan dilayani oleh Pendeta Muda Hendra. Dan Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 ibadah Zoom Minggu akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wilson pada pukul 12. Bagi yang mau mendengarkan rekaman khotbah dapat lihat di YouTube ya, dan YouTube GB Rehoboth. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami ingin datang kepadamu Tuhan dengan segenap rindu, dengan segenap hati Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, namun hanya karena ku mengasihimu Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, namun hanya karena ku mengasihimu Yesus. Seringkali ku datang Tuhan, seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena
mengasihimu, Yesus. Sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Ya, kita sampai di akhir acara. Kami satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mari kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau beritakan lewat hamba-Mu yang terkasih, Bapak Paul Heri. Kami mengucap syukur untuk firman itu, dan hamba-Mu yakin firman pada siang hari itu akan mengubahkan semua jemaat yang saat ini hadir dan mendengar. Kiranya Tuhan juga mengalirkan satu kekuatan iman, yaitu iman yang super, iman yang luar biasa untuk setiap jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth, di mana firman tadi memberikan satu kekuatan tambahan buat kita di dalam menapak kehidupan yang belakang hari ini menjadi semakin sulit. Tapi kami anak-anak Tuhan yang sudah dibekali dengan firman Tuhan, dibekali dengan segala kasih dan kekuatan daripada Sang Pencipta, kami percaya kita bisa melewati semua keadaan yang saat ini sedang melanda seluruh bumi. Anak-anak Tuhan dengan kekuatan firman akan bisa melewati semuanya ini dengan baik. Oleh karena itu, mohon masing-masing jemaat berdoa, minta kepada Tuhan untuk menambahkan iman kita saat ini. Iman itu Bapak Ibu bisa naik turun tergantung kepada keadaan, dan oleh karena itu kita minta saat ini, Tuhan, kuatkan imanku ini Tuhan. Mari masing-masing mengucapkan, Tuhan tambahkan iman percaya, karena kami tahu Engkaulah Allah kami, karena Engkaulah Bapa yang memelihara kami. Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti, atau memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Demikian juga dengan Engkau ya Bapa, kami percaya penuh bahwa kami tidak pernah sendiri dan kami akan melihat semuanya. Apa yang menjadi firman-Mu akan tergenapi dalam hidup kami. Janji-janji-Mu juga Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu yang terkasih Bapak Paul Heri yang sudah menyampaikan firman pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak Heri dengan seluruh keluarganya, lebih-lebih lagi diberikan kesehatan yang baik, diberikan rumah tangga yang baik, diberikan semua penghidupan, semuanya baik sampai ke anak cucu, lancar semua dan sehat semua, satu keluarga, orang tua maupun istri, anak cucu, menantu semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan apa yang beliau kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Rehoboth yang belum hadir pada ibadah siang ini, kiranya Tuhan memberkati mereka juga. Dan kami sampai di akhir acara, Tuhan, kami mengangkat tangan kami, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa atas hidup kami,
dan semua rencanamu akan tergenapi bagi setiap umatmu, jemaat gereja Allah baik Rehoboth. Terima kasih ya Bapa, dan kami percaya siang hari ini Bapak mencurahkan segala berkat yang terbaik untuk setiap tangan yang terangkat. Terpuji namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Segala ibadah ini kami dan doa kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Dan jemaat yang hadir sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari sama-sama kita ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.